Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Batasan Penanaman Modal Asing. Presentasi ini saya sampaikan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal. Mata kuliah ini sendiri diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Erli Ridho Kismawadi dan saya sendiri bernama Zulfikar. Langsung saja kita masuk kepada materi. Yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing di sini dimaksudkan yang kepemilikannya bisa berbentuk perseorangan ataupun berbentuk badan usaha. Kemudian apabila kita melihat perbedaan mendasar antara penanaman modal asing atau yang disingkat dengan PMA dan penanaman modal dalam negeri atau yang disingkat dengan PMDN adalah yang pertama adalah komposisi kepemilikan saham. Kemudian bentuk, di mana untuk PMA harus berbentuk PT. Kemudian lamanya izin berusaha. Kemudian jenis usaha. Kemudian pembatasan usaha. Kemudian juga akte pendiriannya. Tujuan penanaman modal asing diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu saja kita sadari apabila dengan masuknya modal asing tentu saja pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kemudian akan menciptakan lapangan kerja di mana modal-modal asing tersebut dapat membiayai jenis pekerjaan yang baru sehingga dapat merekrut tenaga kerja yang baru juga. Kemudian pembangunan ekonomi akan dapat meningkat secara berkelanjutan. Begitu juga daya saing dunia usaha kita apabila dengan masuknya para pemodal-pemodal asing, kemudian juga dengan sektor-sektor yang baru ataupun yang tentu saja yang lebih modern dan canggih, daya saing dunia usaha kita tentu saja akan dapat lebih meningkat dan dapat berkompetisi dengan secara global. Kemudian kapasitas pekerja kita dan kita harapkan juga alih teknologi yang mumpuni dari perusahaan dari penanam modal asing di negara kita. Begitu juga pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dapat akan lebih tumbuh. Kemudian mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Maksudnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam di negara kita sangat luar biasa, tetapi kadang kita kekurangan modal baik berbentuk dana ataupun alat-alat untuk mengolah sumber daya alam tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang sebenarnya. Dan diharapkan kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat. Kemudian bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan penanaman modal asing? Secara prinsip semua bidang usaha dapat kecuali yang memang dinyatakan tertutup. Antara lain produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, serta usaha yang secara nyata tertera dinyatakan tertutup berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional dinyatakan tertutup yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kriteria kepentingan nasional sendiri pada dasarnya adalah untuk perlindungan sumber daya alam dan juga perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, di mana sektor UMKM
di Indonesia adalah sektor di mana para pelaku ekonominya dengan komposisi yang tertinggi di antara pelaku ekonomi sektor yang lain. Kemudian fasilitas apa saja yang dapat diperoleh oleh para penanam modal asing itu, diantaranya pengurangan pajak penghasilan, yaitu berupa pengurangan penghasilan itu, yaitu sebesar 30% dari jumlah modal yang ditanam. Contohnya, apabila penanam modal asing ini menginvestasikan senilai 100 miliar, maka akan terhadap penghasilan itunya akan mendapat pengurangan sebesar 30% atau 30 miliar dalam jangka waktu 6 tahun atau 5 miliar per tahunnya. Dan itu dapat mengurangi laba si pemodal asing ini, yang tentu saja pajak penghasilannya juga akan turun. Kemudian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan lain yang memang belum bisa diproduksi di Indonesia, diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau KPM. Kemudian pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku diutamakan kepada pengembangan industri, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian juga pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 secara umum terhadap barang yang masuk ke dalam negara kita dikenakan PPN, tetapi atas penanaman modal asing tidak dikenakan PPN atau ditangguhkan. Kemudian penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Penyusutan terhadap aktiva biasanya memiliki masa manfaat 4 sampai dengan 20 tahun. Jadi dengan fasilitas ini bisa dipercepat. Kemudian yang terakhir adalah keringanan pajak bumi bangunan sebesar 50% selama 8 tahun. Kemudian untuk fasilitas lainnya berupa fasilitas perizinan tanah, berupa hak guna usaha diberikan 95 tahun, kemudian hak guna bangunan 80 tahun, serta hak pakai selama 70 tahun. Fasilitas hak atas tanah tersebut diberikan dengan syarat penanaman modal sifatnya adalah jangka panjang, kemudian tidak memerlukan area yang luas dan juga di atas tanah negara, serta tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Apabila perusahaan penanam modal menelantarkan tanah merugikan kepentingan umum atau peruntukannya tidak sesuai dengan undang-undang pertanahan, maka pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah. Sementara larangan-larangan apa saja yang terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, larangannya adalah yang berbentuk perusahaan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham di dalam PT itu adalah untuk dan atas nama orang lain, atau bahasa lainnya dengan struktur nomini. Apabila hal tersebut dilanggar, perjanjian pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum, di mana tujuannya adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi pemiliknya adalah orang lain. Jadi bisa saja di kenyataannya ketika diketahui perusahaan ini adalah perusahaannya Indonesia, tetapi sebenarnya kepemilikan atau kebijakannya itu adalah